Hai, pengen tahu keadaan ekonomi dari suatu negara? Kita akan bahas hal tersebut. Jadi, gue dapet salah satu masukan. Mereka bertanya kayak gimana sih cara untuk baca ekonomi atau kondisi ekonomi Amerika sekarang lagi gimana ya? Atau kondisi Indonesia seperti apa ya sekarang? Nah, sebenarnya kalau misalkan lu belajar tentang teori ekonomi, itu boil downnya cuma sedikit sama halnya lo kalau misalkan ngomongin saham. Nah, kalau di saham sendiri, ketika lo ngomongin rasio fundamental, pasti jangan nggak jauh-jauh dari PE ratio, PBV ratio, dan lain sebagainya. Gua sendiri menambahkan indikator kalau misalkan di pasar saham, yaitu EV per CFO ataupun per net income. Jadi enterprise value per cash flow operationsnya atau enterprise value per net income-nya. Nah, apakah di ekonomi makro itu seperti itu juga? Jawabannya mirip-mirip lah ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin sebuah negara, negara itu ada fundamentalnya. Ada yang namanya hutang, ada yang namanya produksi. Nah, kalau misalkan gua mau persingkat, sebenarnya rasio umumnya nggak banyak gitu. Sama halnya kayak saham, mau ngomong PE ratio, PBV ataupun yang lain sebagainya, atau price per sales dan turunannya itu udah banyak banget. Tapi biasanya gue ngomongin cuma beberapa hal aja. Satu, ngomongin tentang inflasi yang bisa digantikan dengan money supply dan central bank. Kedua, gue ngomongin government debt sama GDP-nya. Ada lagi yang ngomongin tentang unemployment rate dan inflation, tapi ini khusus dengan US punya. Kenapa? Karena central banknya mereka itu fighting against unemployment rate dan inflation. Jadi kalau misalkan ngelihat di central bank, itu kan ada yang namanya visi misi dan alasan mereka bekerja lah kan. Nah, kalau di central banknya US, which is Fed, itu mereka ngomongin tentang unemployment rate. Jadi gimana caranya central bank bisa menurunkan unemployment rate gitu. Keempat, itu gue selalu ngomongin tentang namanya data bank. Data bank ini ada banyak. Ada ngomongin personal saving, pertumbuhan pinjaman, pertumbuhan tabungan, serta berbagai macam rasio turunannya. Nah, kenapa gue cuma ngomongin 4 hal tersebut? Karena ya 4 hal tersebut sudah bisa menggambarkan sebuah negara. Apakah negara tersebut lagi dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Ingat, ini hanya menggambarkan sebuah negara. Bukan berarti gue tahu apakah negara tersebut itu akan resesi atau tidak, atau mereka bakalan thrive dan tumbuh ataupun keluar dari resesi yang ada. Tidak seperti itu. Sama halnya dengan rasio yang ada di pasar saham, semuanya lagging. Artinya sebenarnya yang kita baca adalah rasio yang sudah lampau, sudah lalu, di mana perusahaan tersebut sudah melakukan produksi dan kita melihat dari indikator tersebut. Nah, inflation dan central bank itu hubungannya adalah terbalik. Artinya kalau misalkan inflasinya naik, central bank menginginkan untuk turun. Tapi kalau misalkan inflasinya turun, central bank menginginkan untuk naik. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hubungannya sama produktivitas. Kalau misalkan inflasinya terlalu berlebihan sehingga lebih besar dibanding dengan suku bunga central banknya, artinya produktivitas lagi berlebihan juga nih. Ketika produktivitas lagi berlebihan, maka kebanyakan orang nanti melakukan peminjaman uang. Dan ketika orang tersebut melakukan peminjaman uang, ditakutkan terjadinya yang namanya resiko resesi akibat misalkan gak bisa bayar hutangnya, atau akibat dari produksi yang berlebihan, sehingga terjadi namanya downturn ekonomi, dimana kalau misalkan hal tersebut terjadi, ya produksi yang sudah sebegitu banyaknya tidak diserap sama pasar gitu. Lagi-lagi kita ngomongin supply dan demand gitu. Supply itu gak bisa se-fleksibel terhadap demand. Kalau misalkan demand itu ya kalau misalkan pasarnya mau berubah ya tinggal berubah aja, nggak ada urusannya sama supply-nya masih banyak atau enggak.
Sedangkan supply, begitu mereka mau berubah, entah mereka melakukan penurunan ataupun menaikkan produksi, ya kalau naikin produksi mereka butuh yang namanya investasi, kalau nurunin produksi tentu saja terjadi pemecatan dan segala macamnya. Nah itu mereka sulit untuk lebih fleksibel dibandingkan dengan yang namanya demand. Nah yang kedua adalah government debt atau hutang negara terhadap GDP-nya. Jadi kita bisa bahas bahwa apakah hutang negara tersebut aman atau enggak, apakah negara tersebut mampu melakukan pembayaran atau enggak. Jadi ibaratkan kalau GDP itu ngomongin soal produktivitas atau misalkan net income-nya. Tapi kalau GDP sih sebenarnya bukan net income sih, lebih ke arah sales dari sebuah negara dengan nanti negara tersebut berhutang dan kemampuan bayar hutangnya. Apakah kalau misalkan rasionya besar itu menjadi buruk? Nggak juga gitu. Rasionya kecil menjadi baik? Tidak juga. Kembali lagi dari negara tersebut sanggup bayar atau enggak. Nah, di sini nanti kita bakalan deep dive lagi, lebih dalam lagi mengenai tentang yang namanya rasio primer gitu. Bagaimana kesanggupan sebuah negara membayar hutang. Ataupun nanti kita ngomongin external debt atau utang eksternal, ya ini yang dalam bentuk mata uang asing, serta internal debt dan dalam mata uang negara sendiri. Nah pengaruhnya apa ya? Kalau misal utang dengan mata uang negara sendiri ya tinggal cetak duit aja. Tapi kalau negara asing kan kita nggak bisa minta negara asing untuk merelakan begitu saja. Nah itu yang sulit. Yang ketiga kita ngomongin unemployment rate dengan inflation. Ya kembali lagi kalau misalkan inflasinya lagi tinggi, unemployment rate-nya juga ikutan tinggi. Nah itu yang berbahaya. Nah makanya central bank pengen itu untuk dua-duanya turun. Dan keempat kita ngomongin data bank. Ya kalau misalnya ini sih mungkin ini nggak lagging ya. Menurut gua kayak kalau ngeliatin dari sebuah perusahaan ini adalah bagaimana sebuah negara itu sanggup untuk bertahan hidup. Kalau personal saving ataupun negara penduduknya itu punya tabungan yang lebih banyak dibanding pinjamannya, artinya sebenarnya penduduknya lebih relatif lebih aman jika terjadi krisis. Kenapa? Karena mereka punya tabungan. Dan kalau misalkan mereka disuruh bayar utang-utang mereka masih sanggup punya spare-nya jauh lebih banyak gitu. Terus kita mesti lihat lagi pertumbuhan pinjaman. Arah pertumbuhan pinjaman itu bisa menentukan industri mana yang sedang digenjot oleh pemerintah. Dan berikutnya lagi adalah pertumbuhan dari tabungan itu sendiri. Kalau misalkan tidak terjadi pertumbuhan tabungan, artinya sebenarnya hasil dari produktivitas kita nggak ada ekses sama sekali. Dan kalau misalkan nggak ada ekses gimana? Ya nggak ada yang bisa ditabung intinya. Begitu nggak ada yang bisa ditabung, kita nggak punya tanda kutip masa depan hari esok yang jauh lebih baik. Dan rasio turunannya. Jadi 4 itu aja yang sebenarnya harus diperhatikan dari sebuah negara. Menurut gue udah bisa menentukan kondisi sebuah negara tersebut lagi baik-baik aja atau enggak. Terus kalau misalkan dengan rasio lain bagaimana gitu. Nah untuk rasio lain yang benar-benar di luar dari 4 rasio tersebut gua sendiri cuma percaya yang namanya Buffett Indicator. Itu adalah market capitalization versus GDP, alternatif dari GDP growth versus market growth. Jadi kan intinya kalau misalkan sebuah negara bertumbuh 8%, ya equity-nya harusnya sebenarnya tumbuh 8% juga. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Buffett keluar dengan market capitalization versus GDP. Artinya gini, sebuah negara kalau bisa GDP-nya 1 triliun, harusnya nilai equity-nya di bawah 1 triliun. Karena nggak semua sebuah perusahaan itu masuk ke dalam bursa. Sehingga seharusnya GDP dan market capitalization itu harus gedenya GDP dibanding market capitalization. Kalau misalnya jadi sebaliknya gimana? Artinya perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah negara tersebut ya overvalue. Ini tidak mencerminkan ekonomi negara tersebut, tapi ini mencerminkan overvalue atau undervalue dari sebuah ekuitas. Nah, let's see, kita lihat, kita rangkum semuanya. Kalau misalnya kita nggak bisa prediksi apa yang mesti dilakukan, ya udah stick sama rule dari investasi kamu aja gitu. Gua sendiri tinggal ngomongin bahwa ya siap sedia dengan cash kalau misalkan lu nggak yakin dengan kondisi ekonomi sekarang kita lagi bakalan thrive, atau siap-siapin cash aja kalau misalkan lu nggak tahu bahwa perusahaan itu bisa murah lagi atau enggak. Intinya ya prepare aja, prepare for anything.
Bukan berarti kita prepare dalam artian 100% dalam auto cash tungguin crash. Ya nggak seperti itu. Kita tetap investasi, tapi kalau misalkan terjadi crash, kita sudah siap dengan spare money yang kita punya. Kedua adalah there is no economic trend happen twice. Jadi kalau misalkan lu ngomongin soal bukan economic trend sih, economic crash happen twice. Jadi kalau misalkan lu ngomongin crash terhadap ekonomi, wow kita bakal resesi akibat begini dan begitu, fucking bullshit. Kenapa? Karena nggak ada pernah kejadian sebuah negara terjadi krisis 2 kali akibat hal yang sama. Ya belajarlah kita bahwa negara juga sebodoh-bodohnya sebuah negara, ya belajar mereka. Problemnya adalah pasti dari pembelajaran tersebut muncul dari crash dalam bentuk lain gitu. Dan kita nggak tahu crashnya dalam bentuk lain itu bentuknya apaan, karena kita pasti belum ngalamin. 2020 kita crash akibat yang namanya pandemik. Tapi itu menurut gua adalah crash yang mungkin terjadi setelah sekian lama, yang akibat di luar dari ekonomi itu sendiri gitu. Sehingga kita riset akibat eksternal event. Apakah bisa kejadian lagi? Ya gue nggak tahu sih. Tapi belum pernah kejadian sepanjang sejarahnya gitu. Nah, yang ketiga yang paling menarik adalah when everyone is prepared, it ain't gonna happen. Jadi kalau misalkan semua orang udah prepare, krisis tuh nggak pernah kejadian. Kita kalau misalkan yang paling dekat lah, kita pernah kejadian tahun 2021 atau 2022 yang ketika lo ngomongin kayak kita Indonesia akan terjadi krisis dan krisis ini akan lebih besar dibanding yang lain. Kejadian nggak? Enggak men. Kenapa ya? Karena semua orang prepare. Kalau misalkan semua orang udah predik, ya semua orang prepare. Dan begitu udah prepare ya mereka nggak akan jadiin apa-apa. Tapi it happen something yang di 2018 ke 2019 atau 2019 ke 2020 mereka ngomongin hal yang sama, bahwa akan terjadi namanya krisis. Dan ternyata di 2019-2020 terjadi pembalikan arah ekonomi dan semua orang krisis gak akan pernah terjadi lagi. Kayak udahlah semuanya berlalu. And then 2020 COVID happen. That's it. Dan begitu semua orang gak prepare, krisisnya happen. Jadi ketika lo ngomongin bahwa ekonomi dalam kondisi baik-baik aja, jarang sekali gue ngelihat kayak tahun depannya itu happen gitu. Ketika inverted yield curve terjadi, semuanya worries dan akhirnya krisisnya nggak terjadi. Dan ketika inverted curve-nya sudah selesai, and then what happen? Crisis happen. Dan ketika semua orang nggak prepare, ya udah. Intinya ada di pembahasan yang keempat. There is always calm before the storm. Di antara semua ini kita udah ngomongin 4 hal gimana cara net ekonomik, 4 hal kenapa lu nggak perlu takut tentang masalah ekonomik itu sendiri. Dan gue yakin ada pertanyaan mengenai lu punya prediksi mengenai Indonesia sepanjang 10 tahun ke depan, dimana lu bisa bilang mirip-mirip kayak tahun 64 sampai 72 mungkin, atau 62 sampai 74, which is kayak 8 sampai 10 tahun dari ekonomi Amerika. Apakah lu percaya dengan hal tersebut? Iya. Gua masih memegang teguh bahwa akan terjadi kesamaan antara krisis yang terjadi di Indonesia sepanjang 10 tahun ke depan, which is sekarang mungkin 5 tahun lagi, dengan krisis yang 10 tahun terjadi tahun 62 sampai 74 di US. Problemnya adalah gue ngomongin seperti ini, gue bukan berharap sih, maksudnya kayak gue membayangkan bahwa krisis itu benar-benar terjadi step by step dengan cara yang sama dengan US. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya begitu gue ngeliatin ekonomi yang terjadi kayak komoditi boom, iya komoditi boom itu terjadi. Tapi akibat apa? Akibat dari COVID-19, karena terjadi penutupan yang namanya kapal-kapal, sehingga harga-harga semuanya naik gitu, sehingga jadi namanya new normal. Sehingga gue mau mengeluarkan statement baru bahwa akan terjadi new normal, dan itu nggak pernah terjadi. Gue ngomongin new normal sebelumnya, gue cuma ngomongin bahwa akan terjadi 10 tahun gitu. And then begitu semuanya tutup, terjadi perang. Apakah tahun segitu ada terjadi perang? Ada juga, tapi siapa yang ngarepin sih, gila men. Gue bilang kalau misalnya terjadi ekonomi terus jadi bakalan perang, nggak juga gue.
gue kan cuma ngeliat bahwa ada kesamaan atau similarity terhadap hal tersebut, tapi bukan berarti gue berharap bakalan ada perang gitu. Bukan terjadinya ini, gue justru melihat akan ada embargo dan segala macam waktu itu. Ternyata terjadinya gara-gara perang. So prediksinya terjadi, tapi untuk alasan yang benar-benar di luar dari kuasa gue. And again, apakah gue menikmati dari prediksi gue? Enggak juga. Ternyata sulit untuk menyeimbangkan yang namanya kalau lu punya prediksi dengan betting yang lu lakuin. Lu liatin aja pasar komoditi yang gue betting dari 4 tahun yang lalu, gak kemana-mana lu sekarang. Walaupun gue dapat untung besar, tapi gak kemana-mana. Ketika investor gue ada yang baru masuk sekarang, gak kemana-mana. Tapi apakah gue masih still betting? Still betting on it. Tapi ya udah, it is what it is gitu. Ini yang terjadi. So that's it. Itu dari gua. Kalau misalkan kalian mau nanyain soal ekonomi Amerika dan segala macam, gue berharap kalau misalkan di Instagram gue lebih terjadi yang namanya terima kasih sih mas sebenarnya masukannya, tapi gue lebih seneng kalau misalkan terjadi yang namanya diskusi antar kita. Jadi kalau menurut lu seperti apa, mungkin gue bisa menanggapi atau gue bisa memberikan masukan lain. So that's it. Kasih tahu gue di Instagram gue, dan gue sekarang ada Instagram ekonom pemalas @ekonompemalas. Kalian bisa DM juga di sana. Kasih gue ide masukan tentang apa yang bakalan kita bahas. See you again next time. Bye.